Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Syarli Pratiwi dari kelas B02 Pendidikan Teknik Elektronika. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 materi dari mata kuliah strategi belajar mengajar. Yang pertama itu materi mengenai media pembelajaran. Langsung saja, media pembelajaran yaitu dalam upaya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat mencapai hasil yang optimal. Maka keberadaan media dan sumber belajar harus mendapatkan perhatian yang serius. Memilih media pembelajaran yang tepat akan sangat membantu guru dalam mencapai hasil yang sempurna. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesatnya memaksa kita untuk mengubah cara pandang dan berpikir secara praktis dan efisien pada semua aspek dalam kehidupan ini. Begitu juga dalam masalah memilih media dan sumber belajar dalam proses pembelajaran. Seorang guru harus dengan cermat dan teliti untuk memilih berbagai media dan sumber belajar. Oke, langsung saja fungsi media pembelajaran. Apa itu fungsi media pembelajaran? Yang pertama, sebagai sumber belajar. Secara teknis, media pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar. Dalam kalimat sumber belajar ini tersirat makna keaktifan, yakni sebagai penyalur, penyampai, penghubung, dan lain-lain. Sumber belajar pada hakikatnya merupakan komponen sistem instruksional yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Yang mana hal itu dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Dengan demikian, sumber belajar dapat dipahami sebagai segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang dari peserta didik itu sendiri dan memungkinkan atau memudahkan terjadinya proses belajar. Pada usia sekolah, terutama setelah menyelesaikan sekolah dasar, anak didik telah mencapai tingkat kesadaran sosial yang jelas sebagai hasil pengalamannya dengan keluarganya, kawan-kawan sekolahnya, atau orang-orang dewasa dan anak-anak, kelompok keagamaan dan masyarakat, dan media sosial lainnya seperti film, acara radio, TV, buku, majalah. Itu semua adalah sumber belajar bagi anak yang bersangkutan. Kedua, fungsi semantik. Jadi media pembelajaran itu memiliki fungsi semantik juga, yakni kemampuan media dalam menambah perbendaharaan kata atau simbol verbal yang makna atau maksudnya benar-benar dipahami anak didik, tidak verbalistik saja. Nah, bahasa meliputi lambang atau simbol dan isi atau konten, yakni pikiran atau perasaan yang keduanya telah menjadi totalitas pesan atau message yang tidak dapat dipisahkan. Unsur dasar dari bahasa itu adalah kata atau kata-kata. Satu kata atau beberapa kata sudah jelas merupakan simbol verbal. Simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk dipandang sebagai wakil sesuatu lainnya, mewakili sesuatu yang lainnya. Bila simbol-simbol kata verbal tersebut hanya merujuk pada benda, misalnya Candi Borobudur, Big Ben, London, jantung manusia, atau ikan paus, maka masalah komunikasi akan menjadi sederhana. Artinya guru tidak terlalu kesulitan untuk menjelaskan. Ia bisa menjelaskan kata verbal itu dengan menghadirkan foto, mock-up, dan gambar ikan paus. Bila kata tersebut merujuk pada peristiwa, sifat sesuatu, tindakan, hubungan, konsep, dan lain-lain, misalnya kata iman, etika, akhlak, atau tanggung jawab yang tidak berbentuk, maka masalah komunikasi menjadi tambah rumit, yakni bila komunikasinya melalui bahasa verbal. Namun bagi guru yang kreatif dan mampu mendayagunakan media pembelajaran secara tepat, hal itu dapat dengan mudah diatasi, yakni dengan memberikan penjelasan melalui bahasa dramatisasi, simulasi, cerita atau mendongeng, cerita bergambar, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada fungsi manipulatif juga. Fungsi manipulatif itu didasarkan pada ciri-ciri atau karakteristik umum yang dimilikinya. Berdasarkan karakteristik umum ini, media memiliki 2 kemampuan, yakni
mengatasi batas-batas ruang dan waktu, dan mengatasi keterbatasan indrawi. Mengatasi batas-batas ruang dan waktu dan indrawi. Ruang dan waktu yaitu waktu ke hari, besok atau kemarin, dan indrawi itu yang panca indera. Pertama, kemampuan media pembelajaran dalam mengatasi batas-batas ruang waktu. Nah, ini dia. Kemampuan media menghadirkan objek atau peristiwa yang sulit dihadirkan dalam aslinya. Kemampuan media menjadikan objek atau peristiwa yang menyita waktu panjang menjadi singkat. Kemampuan media menghadirkan kembali objek atau peristiwa yang telah terjadi. Seperti bagaimana kemampuan media menceritakan sejarah. Bagaimana kemampuan media untuk mempersingkat suatu penjelasan. Bagaimana kemampuan media menghadirkan objek itu dalam bentuk aslinya. Lanjut ke macam-macam media pembelajaran. Nah, macam-macam media pembelajaran ini ada 4. Ada pendengaran, penglihatan, multi indera, pendengaran dan penglihatan. Pendengaran itu auditori, yaitu komunikasi verbal menggunakan media rekam atau intonasi suara yang jelas. Kemudian penglihatan atau visual itu komunikasi gambar yang dapat dilihat seperti sketsa, lukisan, grafik, foto, dan lain-lain, poster, komik, dan komputer. Pendengaran dan penglihatan itu seperti audiovisual, video, gambar yang bersuara, cerita yang dibacakan, film, contohnya, dan lain-lain, penggunaan intonasi dan ekspresi. Dan multi indera. Multi indera ini menggunakan lebih dari pendengaran dan penglihatan seperti pengalaman langsung, karena juga membawa perasaan langsung seseorang, presentasi, demo, wawancara, wisata, karena lebih dari pendengaran dan penglihatan saja media pembelajarannya itu, karena ada keterlibatan dalam setiap kegiatan. Lanjut, media audio. Nah, apa itu media audio? Media audio itu media yang hanya melibatkan pendengaran audio. Dan media visual. Nah, media visual hanya melibatkan penglihatan. Ada penjelasannya di paper ini. Dan audiovisual itu yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus, seperti film, gambar yang bersuara, atau rekaman, video rekaman. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, ya, itu mengenai manajemen kelas. Manajemen kelas disebut juga pengelolaan kelas. Pertama, pengertiannya dulu. Pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas adalah ketentuan dan prosedur yang diperlukan guna menciptakan dan memelihara lingkungan tempat terjadi kegiatan belajar dan mengajar. Manajemen kelas juga dapat diartikan sebagai perangkat perilaku dan kegiatan guru yang diarahkan untuk menarik perilaku siswa yang wajar, pantas, dan layak, serta usaha dalam meminimalkan gangguan. Jadi di sini manajemen kelas itu bagaimana tempat belajar dari peserta didik dapat kondusif agar proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Nah, manajemen kelas merupakan usaha guru untuk menata dan mengatur tata laksana kelas, diawali dari perencanaan kurikulum, penataan prosedur, dan sumber belajar, bukan hanya dari situasi yang seperti gangguan-gangguan keributan, tetapi juga bagaimana penataan kurikulumnya dan juga bagaimana sumber belajarnya, agar memantau kemajuan siswa dan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan timbul di kelas. Nah, di sini ada menurut Ari Kunto tahun 92, manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar atau belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapainya kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Tujuan manajemen kelas. Di sini ada 7 tujuan dari manajemen kelas menurut dari Wijaya dan Rusyan pada tahun 1994. Yang pertama, agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien ini bagaimana
dapat diraih pembelajaran itu dapat diraih dengan sangat maksimal dan juga tidak membuang-buang waktu atau bisa singkat, padat, dan jelas seperti itu. Nomor 2, untuk memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pembelajarannya. Dengan manajemen kelas, guru mudah untuk melihat dan mengamati setiap kemajuan atau perkembangan yang dicapai siswa, terutama siswa yang tergolong lambat. Nah, di sini tujuan manajemen kelas juga akan membantu guru dalam memahami psikologis masing-masing dari siswanya. Bagaimana guru harus paham bagaimana pemahaman dari siswanya dalam proses pembelajaran agar membantu siswa yang tergolong lambat dapat mengejar keterlambatannya seperti itu, agar dapat memahami apa yang tidak dipahami. Ketiga, untuk memberi kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi perbaikan pengajaran pada masa mendatang. Di sini agar terjadi seperti evaluasi yang kemudian kedepannya dapat diperbaiki di masa yang mendatang. Keempat, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan pembelajar untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Kelima, antisipasi dan penghilang hambatan dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Nah, ini antisipasi seperti yang tadi dikatakan untuk memperlancar proses pembelajaran bagi peserta didik dan juga bagi gurunya itu sendiri. Keenam, itu menyediakan dan mengatur sarana dan prasarana yang mendukung kemungkinan kegiatan pembelajaran. Pelajar belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual pembelajar dalam kelas. Ketujuh, membina dan membimbing sesuai latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat individu. Nah, ini lebih seperti ke pendekatan individu, bagaimana seorang guru ke siswanya. Lanjut, prinsip-prinsip manajemen kelas. Menurut Muhaimin tahun 2002 itu, dalam manajemen kelas terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebagai persyarat menciptakan satu model pembelajaran yang efektif dan efisien. Pertama itu ada prinsip kesiapan atau resilience. Resilience itu kesiapan belajar yang maksudnya adalah kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, intelijensi, latar belakang, pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Kedua, prinsip motivasi atau motivation itu tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Adanya motivasi untuk peserta didik, maka akan peserta didik akan bersungguh-sungguh menunjukkan minatnya, mempunyai perhatian dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut serta dalam kegiatan belajar, berusaha keras dan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut, serta terus bekerja sampai tugas-tugas tersebut terlaksanakan. Jadi, prinsip motivasi itu bagaimana bisa memberikan motivasi kepada siswa agar tumbuh rasa keinginan yang kuat untuk belajar. Kemudian prinsip perhatian. Perhatian suatu strategi kognitif yang mencakup 4 keterampilan, yaitu orientasi pada suatu masalah, meninjau sepintas sisi masalah, memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan, dan mengabaikan stimuli yang tidak relevan. Dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Lanjut, komponen pengelolaan kelas. Nah, Mulyasa menjelaskan bahwa keterampilan pengelolaan kelas memiliki komponen sebagai berikut. Pertama, penciptaan dan pemeliharaan iklim pembelajaran yang optimal. Menunjukkan sikap tanggap dengan cara memandang secara seksama, mendekati, memberikan pernyataan, dan memberikan reaksi terhadap gangguan kelas. Kedua, membagi perhatian secara visual dan verbal, memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan peserta didik dalam pembelajaran, memberi petunjuk yang jelas, memberi teguran secara bijaksana, dan memberikan penguatan ketika diperlukan. Nah, ini dia 6 cara untuk menciptakan dan pemeliharaan iklim pembelajaran yang optimal untuk guru terhadap siswanya. Yang kedua itu keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Yang pertama itu mengajarkan perilaku
perilaku baru dengan contoh dan pembiasaan. Kedua, meningkatkan perilaku yang baik melalui penguatan. Tiga, mengurangi perilaku yang buruk dengan hukuman. Keempat, pengelolaan kelompok dengan cara peningkatan kerjasama dan keterlibatan, menangani konflik dan memperkecil masalah. Selanjutnya, menemukan dan mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah, pengabaian yang dirancangkan, campur tangan dengan isyarat, mengawasi dengan ketat. Nah, mengajari perilaku baru dengan contoh dan pembiasaan seperti memberikan contoh yang baik, bagaimana seorang guru itu bersikap baik agar siswanya mengikuti perilaku baik dari gurunya itu. Meningkatkan perilaku yang baik melalui penguatan, bagaimana juga selain melakukan perbuatan baik, tentu juga dengan memberitahukan kepada siswanya bahwa hal ini baik, hal ini yang perlu dilakukan karena akan menghasilkan hal baik pula, yaitu ini. Penguatan perilaku yang mengurangi perilaku yang buruk, semisal jika seorang siswa melakukan perbuatan yang tidak baik, yaitu perbuatan buruk, maka diberikan hukuman sebagai efek jera agar kedepannya siswa tersebut tidak melakukan perbuatan tersebut lagi, perbuatan yang buruk itu lagi. Pengelolaan kelompok dengan cara peningkatan kerjasama, ya, di sini bagaimana jika menciptakan rasa solidaritas antara siswa, kemudian jika terjadi konflik di dalamnya, seorang guru berperan untuk menangani hal-hal tersebut, memperkecil masalah mereka. Selanjutnya, menemukan dan mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah. Bagaimana pendekatan seorang guru itu terhadap siswa yang mungkin mengalami masalah sehingga menjadi anak yang kurang baik dalam kelasnya. Pengabaian yang direncanakan, campur tangan dan isyarat. Oke, lanjut ke ruang lingkup pengelolaan kelas. Pengelolaan tata lingkungan fisik kelas, pengelolaan perilaku siswa, pengelolaan konflik dalam kelas. Lanjut ke evaluasi pembelajaran. Yaitu materi ketiga ini. Evaluasi dan pengukuran. Hopkins dan Antes mengungkapkan, evaluasi adalah pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, dan proses belajar mengajar untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Sedangkan pengukuran adalah suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka berdasarkan hasil pengamatan mengenai beberapa ciri seperti attitude, mengenai suatu objek, orang, atau peristiwa. Evaluasi lebih bersifat komprehensif, yang di dalamnya itu meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan salah satu alat untuk atau bentuk dari pengukuran. Pengukuran lebih membatasi pada gambaran yang bersifat kuantitatif, berangka mengenai kemajuan belajar siswa, learning progress, sedangkan evaluation bersifat kualitatif. Jadi perbedaan ini dari keduanya itu sama-sama untuk mengetahui bagaimana tingkat belajar dari orang, dari guru, siswa, program pendidikan. Tapi lebih evaluasi itu lebih kualitatif, lebih memperinci, sedangkan untuk yang pengukuran itu hanya berupa angka-angka. Samping itu, evaluasi pada hakikatnya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Kalau evaluasi akan lebih setelah melakukan pengamatannya itu terjadi bagaimana proses selanjutnya untuk langkah selanjutnya untuk mengatasi yang telah diamati sebelumnya. Oke, lanjut ke jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Itu unsur pokok dalam evaluasi pembelajaran ada 3, di mana ada objek yang akan dievaluasi, kemudian kriteria sebagai pembanding, kemudian keputusan atau judgement. Nah, objek evaluasi dalam pembelajaran meliputi isi program pembelajaran, tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, dan tingkat keberhasilan program pembelajaran atau output dari program. Kemudian kriteria sebagai pembanding meliputi kriteria internal, yaitu relatif, dan yang eksternal atau mutlak atau absolut. Kriteria yang bersifat relatif menggambarkan posisi objek yang dinilai terhadap objek lainnya yang bersumber
pada kriteria yang sama, sedangkan kriteria yang bersifat mutlak atau absolut itu menggambarkan posisi objek yang dinilai ditinjau dari kriteria yang telah dilakukan sebelumnya. Keputusan atau judgement ini merupakan hasil pertimbangan atau pembanding antara objek yang dinilai berdasarkan hasil pengukuran terhadap objek tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, judgement hasil evaluasi ini bersifat kualitatif. Evaluasi pembelajaran yang memenuhi persyaratan teknis yang memadai agar informasi yang diperoleh benar-benar akurat, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan data itu sangat tepat. Tujuan dan fungsi pembelajaran. Tujuannya itu untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar, untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru, menyempurnakan dan mengembangkan program belajar mengajar, mengetahui kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa selama belajar dan mencarikan jalan keluarnya, terus menempatkan siswa dalam situasi belajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Fungsi utama dari evaluasi yaitu ada 4 di sini, fungsi formatif, sumatif, diagnostik, dan seleksi. Yang formatif itu memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memberikan proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai sepenuhnya. Kalau sumatif itu tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas, dan laporan perkembangan belajar serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Diagnostik itu mengetahui latar belakang siswa, kayak lebih ke psikologisnya, fisik dan lingkungannya, lebih ke individualnya yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian seleksi dan penempatan, yaitu hasil evaluasinya dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuannya. Diseleksi, dipisah-pisahkan dan ditempatkan berdasarkan kemampuan dan minatnya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan kata mohon maaf, dan semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.